Bapa, berbicaralah bagi kami, Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami, memberikan kami hikmat pengertian untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Lalu kami mau hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia pada umumnya akan berjuang untuk mengumpulkan harta dunia sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena bagi mereka harta dunialah yang menjadi sumber kebahagiaan, sehingga mereka bisa tetap tinggal dalam kenyamanan hidup. Mereka bisa menikmati hidup dunia ini dengan segala kesenangannya. Itu yang mereka inginkan. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa cara hidup dunia adalah cara hidup atau gaya hidup yang sia-sia. Perhatikan itu. Sebab semua kekayaan dunia ini akan lenyap. Dan perhatikan baik, tidak ada satupun kekayaan dunia ini yang akan dapat kita bawa sampai di kekekalan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan Matius pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudaraku, perhatikan baik. Kalau firman Tuhan telah mengingatkan kita bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, maka kita harus menuruti semua perintah Tuhan. Karena yang memerintah ini Tuhan sendiri. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Tuhan Yesus yang mengatakan ini, saudaraku. Jadi kita harus menurutinya. Orang yang hanya bekerja untuk mengumpulkan harta dunia dengan tujuan supaya ia bisa menikmati kebahagiaan hidup dunia, tanpa disadari, saudaraku, ia akan terikat dengan dunia ini. Jadi kalau gaya hidup kita pun seperti itu, kita semakin terikat dengan dunia karena ingin mengumpulkan harta dunia, maka tanpa disadari, saudaraku, kita akan semakin jauh dari persekutuan dengan Allah. Kenapa demikian? Sebab biasanya orang yang merasa memiliki segala sesuatu seperti harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan, ya, ia akan terkurung dalam gaya hidup dunia, di mana orang-orang seperti ini tidak lagi merasa membutuhkan Tuhan. Biasanya kebanggaan, kesombongan, keangkuhan hidup akan menjadi hiasan manusia batinnya orang-orang seperti ini. Dan itulah yang akan membuat manusia batinnya mereka semakin hari semakin rusak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, di sini kita harus ada pada sebuah kesadaran bahwa kehidupan di balik kematian itu adalah sebuah kenyataan. Dan bahkan kehidupan di balik kematian itu adalah kehidupan yang sesungguhnya atau kehidupan kekal. Saudara, orang percaya yang saat ini tidak mau sungguh-sungguh berjuang untuk mengumpulkan harta di sorga, karena lebih memilih untuk menikmati dunia ini dengan segala kenikmatan hidupnya, segala kesenangannya, maka ketika berada di balik kematian, ia akan menjadi orang yang benar-benar miskin di hadapan Allah, bahkan tidak akan pernah dikenal oleh Allah. Mazmur 73 ayat 19 dan ayat 20 firman Tuhan katakan, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Kedahsyatan di sini adalah kedahsyatan kekekalan. Nah, saudara, ayat 20 firman Tuhan katakan, seperti mimpi pada waktu terbangunnya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Saudaraku, perhatikan baik.
Kalimat pada waktu terbangun artinya pada waktu orang-orang seperti ini tersadar di alam kekekalan. Tentu setelah berada di balik kematian atau pada waktu terjaga, mereka akan terkejut, saudaraku, ketika Tuhan berkata, "Enyahlah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan." Itulah yang dimaksudkan firman Tuhan, rupa mereka kau pandang hina. Artinya mereka tidak terlihat serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak akan pernah dikenal oleh Tuhan. Nah saudara, kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat menyadari akan hal ini, sehingga ia berkata di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 7 dan ayat yang ke-8, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, kalau saat ini kita masih memberi diri untuk hidup dalam kenikmatan dunia, maka sesungguhnya kita sedang menipu diri kita sendiri, saudaraku. Dan hal ini sama dengan kita sedang berjalan menuju kebinasaan kekal. Sebab cara hidup demikian akan membuat kita terbuang dari hadirat Tuhan sampai selama-lamanya. Dan itulah yang akan membuat kita kehilangan kebahagiaan hidup kekal di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa kita semua harus sungguh-sungguh bertobat sebelum terlambat. Sekali lagi, kita harus sungguh-sungguh bertobat sebelum terlambat. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini